Selamat malam pemirsa, Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni The Kaiser. Donald Trump dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat tanggal 20 Januari 2025. Ini merupakan periode kedua pemerintahan Trump setelah sebelumnya ia menjabat pada tahun 2017 hingga 2021. Terpilihnya Trump kembali tidak dapat dipungkiri bisa membawa arah baru tatanan ekonomi hingga geopolitik. Bahkan efek signifikannya segera terasa kalau Trump kembali memainkan kebijakan kontroversialnya. Menarik pemirsa untuk kita cermati tantangan terpilihnya kembali Trump dan dampak apa yang memengaruhi tatanan ekonomi dan juga politik. Bersama narasumber yang sudah kami hadirkan di studio bersama saya ekonom Wijayanto Samirin. Kemudian melalui sambungan Zoom ada pakar militer dan hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon Hajrianto Tohari. Pak Wija, apa kabar? Baik. Salam jumpa Doni. kembali. Ya, kita akan ngobrol bertemu dengan bapak-bapak. Ada Prof Hik, apa kabar Prof Hik? Iya. Sehat Mas, sehat. Ya, terima kasih. Ambassador Excellency Pak Hajrianto, terima kasih bersama kami. Ya, Pak Hajrianto di Lebanon ya sekarang ya? Betul, ya di Beirut. Ya. Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi Beirut malam ini waktu Jakarta, Pak? Di Beirut sekarang pukul 2 siang, ya, sedang musim dingin, langit sangat cerah ya, biru sekali, dan mungkin ada sayup-sayup terdengar di Mas Doni, ada suara mendengung. Itu adalah drone-drone Israel yang terus mengelilingi berputar-putar di langit Beirut. Loh, katanya gencatan senjata. Gencatan senjata dimulai tanggal 27 November, 2 bulan, dan akan berakhir tanggal 20 Januari yang akan datang. Tetapi bagi Israel, operasi tetap saja berjalan, apalagi di wilayah batasan di selatan. Di Beirut berhenti serangan, tetapi seperti tadi saya informasikan, drone-drone Israel terus memantau dan mungkin sedang memotret dinamika dan perkembangan yang terjadi di bawah, termasuk juga di dalam pikiran Israel ini kan di bawah tanah gitu kan. Iya. Banyak tunnel-tunnel yang tuduhannya seperti itu, maka kemudian kita lihat drone ini tidak terlalu tinggi karena dengungannya itu kadang-kadang sangat keras sekali. Iya, ini sebenarnya gencatan senjata tapi kok tidak seperti gencatan senjata ya, Excellency ya. Sebenarnya apa sih pengaruh langsung? Saya rasa gencatan senjata hanya setengah-setengah saja bagi Israel karena operasi militer terus berjalan di udara terutama. Iya. Dan kemarin saya bertemu dengan Dan Kontiko, Komandan Kontingen Garuda di UNIFIL, Kolonel Ghaffar, itu memberikan informasi kepada saya bahwa di selatan Israel malah mau membangun beberapa pangkalan militer. Setidaknya ada 3 pangkalan militer yang dibangun Israel di wilayah Lebanon Selatan, kira-kira 3,5 kilometer dari Blue Line. Iya. Kira-kira perkembangan pelaksanaan gencatan senjata seperti itu. Ya. Oke, saya ke Prof Hik dulu. Prof Hik, sebenarnya baru 1 hari Donald Trump kembali berkuasa. Kalau mendengar ceritanya Excellency Hajrianto di Lebanon, nggak ada bedanya. Menurut Prof Hik, pengaruh nggak sih Trump yang sekarang terhadap perdamaian, khususnya di kawasan Timur Tengah, Prof? Menurut saya tidak berpengaruh. Kenapa saya katakan tidak berpengaruh? Karena begini, Trump itu selalu mendengungkan bahwa di dalam kampanye, bahkan di dalam speech inauguration speech kemarin ya, bahwa pertama adalah Make America Great Again, yang kedua America First. Nah, dalam konteks seperti itu, beliau mengatakan bahwa saya akan selesaikan masalah-masalah yang perang dan lain sebagainya, dan masalah-masalah di mana seharusnya kita tidak berpartisipasi dalam perang. Ya, ini rujukannya adalah ke Ukraina. Nah, jadi kalau kita mencermati kemarin pada waktu ada proses kegencatan senjata antara Hamas dengan Israel, itu tim dari Trump itu ada di situ. Bahkan tim dari Trump itu mendominasi ketimbang timnya Joe Biden. Bahkan kalau kita lihat ya apa yang disepakati itu sebenarnya ketentuan-ketentuan yang ada di sana itu justru lebih berpihak kepada Palestina sebenarnya begitu ya. Tapi dugaan saya
Presiden Trump melalui utusannya mengatakan bahwa udahlah Israel kamu mengalah saja. Apa yang diinginkan oleh Palestina, oleh Hamas terima saja. Ya, dengan catatan nanti kalau ada pelanggaran maka kita serang. Iya. Ya, karena apa? Trump itu membutuhkan legitimasi baru. Betul. Setelah 23 Oktober yang 2023 itu dikecam oleh masyarakat bahwa serangan balasan Israel itu sudah tidak proporsional, bahkan mengarah ke genosida. Nah, oleh karena itu, Trump ingin mempunyai legitimasi baru pada masa pemerintahannya untuk apa? Melakukan serangan lebih besar. Karena di bulan Desember, Trump sudah mengatakan, saya kalau jadi presiden nanti, saya kalau misalnya mereka ini tidak damai, maka akan saya serang lebih keras lagi, apakah itu ke Hamas, Houthi maupun Lebanon, Hezbollah. Dan yang penting juga beliau mengatakan, saya akan serang Iran, karena menurut Trump, ini semua kan di belakangnya ada Iran. Nah, jadi menurut saya, memang awal ini memang ada gencatan senjata dan sebagainya. Tapi kita harus tunggu, kan ini fase pertama 6 minggu. Dalam 6 minggu ini ada dua kemungkinan. Pertama, Israel memancing supaya Hamas melakukan balasan dan lain sebagainya. Seperti tadi Pak Dubes sudah sampaikan bahwa mungkin ada drone dan lain sebagainya. Karena secara teknologi Israel akan lebih unggul. Nah, itu kalau misalnya itu dilakukan, lalu memunculkan amarah dari pihak Hamas. Nah, ini yang akan menjadi dasar untuk Amerika Serikat tidak hanya masuk lewat senjatanya saja, tapi lewat pasukannya untuk masuk ke Gaza. Nah, ini yang kita sangat khawatirkan. Sehingga kalau beliau mengatakan bahwa saya nggak akan mulai serangan dan lain sebagainya pada waktu beliau sudah menang ya dalam pemilu Pilpres, beliau mengatakan seperti itu. Tapi saya nggak yakin bahwa betul-betul Trump ini sudah sudah insaf lah dari masa kepemimpinan yang pertama. Kemudian maksudnya Prof. tidak percaya sama janji politisi yang sekarang jadi presiden atau janji Trump itu sendiri mengingat karakternya. Bagaimana tuh, Prof? Kalau saya sih tidak percaya dengan janji dari Trump ya. Misalnya beliau mau bekerja sama dengan Cina. Beliau mengatakan bahwa sudah melakukan teleponan dengan Presiden Xi Jinping, bahkan dalam 100 hari ke depan beliau akan mengunjungi Cina. Dan TikTok itu yang tadinya dilarang di Amerika Serikat di bawah Joe Biden, sehari setelah sehari sebelum pelantikan, lalu pas pelantikan langsung dibuka. Kan orang senang gitu ya, oh ini benar ada kerjasama. Tapi Trump langsung bilang, tapi saya minta 50% dari penghasilanmu. Nah ini dia digetok. Ini kalau misalnya perusahaan, karena dia kan latar belakangnya pebisnis ya, perusahaan itu yang disebut sebagai hostile takeover. Ngambil, tapi pelan-pelan, tapi kemudian dihajar dari belakang. Kira-kira seperti itu. Nah, ini menarik nih Pak Wijayanto yang harus komentarin. Dari aspek ekonomi sebenarnya Trump sekarang ini lebih bagus dibanding Trump dulu kah untuk hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika? Oke, jadi kita harus pahami ya, Trump, Elon Musk, ini kan sebenarnya influencer. Kalau saya amati dalam bidang ekonomi, apa yang mereka narasikan itu selalu lebih bombastis dari apa yang akan mereka kerjakan. Karena Amerika sekarang punya banyak keterbatasan. Contoh konkretnya, hari pertama dilantik, beliau membacakan perpresnya, kalau di sana kan executive orders gitu ya, sambil ngobrol dengan media, disiarkan langsung. Ini kan seperti, a show. Dia betul-betul gaya influencer. Betul, gaya influencer. Dalam prakteknya, saya rasa di bidang ekonomi, Amerika punya banyak keterbatasan. Misalnya, apa yang didorong oleh Trump terkait dengan kebijakan di masa-masa awalnya. Ada dua yang bertolak belakang. Yang pertama misalnya akan mendorong tarif. Tapi kebijakan lain yang akan dia dorong adalah menurunkan biaya hidup, menurunkan inflasi. Nah ini kan sesuatu yang bertentangan. Ketika tarif dinaikkan, sudah pasti itu hampir 100% kenaikan tarif itu akan dibebankan kepada konsumen di Amerika Serikat. Inflasi akan melejit. Dalam konteks American First, saya rasa Trump akan memilih mengendalikan inflasi terlebih dahulu daripada hal-hal yang lain, termasuk pengenaan tarif. Ya, Trump itu dari perspektif pengusaha, bukan ekonom ya? Menurut saya dia dari aspek
influencer, pengusaha, dia ingin populer, mendapatkan support dari masyarakat. Kebijakannya harus populis begitu ya? Sangat populis. Dan kita juga harus melihat gitu ya, ketika Amerika akan menerapkan satu kebijakan, ada dua hal. Amerika secara ekonomi sekarang lebih lemah daripada 2017. Teman-teman Amerika, apakah itu EU dan negara-negara Jepang dan lain sebagainya, itu jauh lebih lemah daripada 2017. Jadi pilihan-pilihan Trump dalam bidang ekonomi ini akan sangat terbatas. Sangat terbatas. Amerika lemah, sekutunya pun lemah. Iya. Oke. Saya rasa dia akan mencoba memainkan ancaman-ancaman itu sebagai pintu untuk membuka negosiasi. Seperti tadi yang disampaikan Prof. Hik. Terkait dengan TikTok. Ujung-ujungnya ini kan bisnis diambil alih. Deal. Dan kita jangan kaget ketika suatu saat ternyata Elon Musk itu mempunyai 50% saham TikTok gitu ya. Dengan Elon Musk sekutunya Trump ya. Dia menguasai Starlink, dia menguasai TikTok, dia menguasai X gitu. Mungkinkah itu bagian dari deal-dealan ketika kemudian Elon Musk memutuskan untuk mensupport habis-habisan Trump dalam masa kampanye? Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. No free lunch ya? Tidak ada yang tidak mungkin dalam konteks ini gitu ya. Kita lihat ya stylenya Trump, kita juga lihat stylenya Elon Musk. Berkali-kali melakukan sesuatu yang di luar kaidah-kaidah yang orang menganggap normal dan wajar. Dan untuk menjaga soal popularitas tadi, dia membutuhkan media yang paling terkini. Walaupun terkait TikTok misalnya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Hik tadi. Walaupun akhirnya ya ini negosiasi bisnis, harus ada jual beli, harus ada fair value, harus ada kompetisi. Siapa yang paling lukratif sekarang ini di Amerika selain Elon Musk? Siapa yang akan mendapatkan benefit luar biasa dari transaksi ini selain Elon Musk? Karena dia di sisi lain sudah punya X gitu ya. Dan ketika Trump menang, kekayaan dia otomatis melejit 20%. Jadi ujung-ujungnya duit ya? Saya rasa begitu. Butuh modal untuk maju 4 tahun lagi. Tapi udah nggak boleh ya? Dia udah kalau in a row ya nggak boleh ya? Saya nggak tahu kalau di Amerika. Tapi saya ingin kembali ke Ambasador Pak Dubes Hajrianto, kalau Trump itu kita anggap misalnya mendukung perang ini dari perspektif Amerika kan bisnis ya, war is a business gitu. So bagaimana kita kemudian bisa meyakinkan diri atau dunia internasional bahwa Trump bisa menjadi penjaga perdamaian abadi, apalagi sekarang lagi gencatan senjata antara Hamas dengan Israel. Perspektif Pak Hajrianto seperti apa, Excellency? Ya, kalau kita melihat Trump pada kepresidenannya yang kedua sekarang ini, saya rasa tidak akan terlalu jauh dari kepresidenan Trump yang pertama. Kalau kita lihat pada kepresidenan yang pertama, pembantu-pembantu Trump itu adalah pendukung-pendukung radikal Israel. Seperti misalnya Mike Pompeo, itu luar biasa ya, dia seorang bahkan dirinya sendiri mengklaim secara eksplisit di berbagai kesempatan berpidato sebagai seorang evangelis, dan itu adalah bukan hanya mendukung Israel secara politik tetapi juga secara kebudayaan. Memang Trump itu memiliki retorika yang luar biasa terhadap perdamaian Timur Tengah, khususnya perdamaian Palestina Israel. Dia berhasil mengajukan dua konsep perdamaian. Yang pertama antara Israel dan Palestina yang berjudul Peace to Prosperity, dan kemudian perdamaian Timur Tengah secara keseluruhan bahkan sampai ke negara-negara Islam yang dia namakan dengan Abraham Accord atau kesepakatan Ibrahim. Dan perlu Mas Doni katakan bahwa kesepakatan Ibrahim atau Abraham Accord itu sudah didukung oleh 6 buah negara Arab selain Mesir dan Jordan. Seperti kita ketahui, Mesir itu berdamai dengan Israel tahun 79, Jordan tahun 94, dan kemudian sekarang ditambah dengan 4 negara yang sudah menyatakan secara eksplisit, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Dan sebetulnya di bawah permukaan sudah ada 2 lagi yang akan mendukung itu. Dan Abraham Accord itulah yang juga dijajakan oleh Trump ke negara-negara Muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim
yang selama ini sangat mendukung Palestina, termasuk di dalamnya Indonesia, untuk ikut bergabung ke sana. Konteksnya bergabung dalam Abraham Accord itu, klausul yang pertama adalah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Secara retorika memang luar biasa, tetapi kalau kita kuliti apa yang namanya peace to prosperity itu sebetulnya adalah legalisasi dari apa yang selama ini dapat kita sebut sebagai cita-cita dan sekaligus ideologi Zionisme. Ya. Karena misalnya dalam peace to prosperity itu Palestina itu harus untuk menuju menjadi suatu negara yang merdeka, dia harus melakukan demilitarisasi misalnya. Jadi tidak boleh punya militer. Akan kemudian juga pengungsi tidak bisa pulang ke kampungnya. Pengungsi Palestina yang di Lebanon saja berjumlah 420.000. Di berbagai negara Arab termasuk di negara-negara barat jumlahnya mereka bisa mencapai sekitar 4,5 juta. Dan yang paling hebat lagi adalah dalam peace to prosperity itu Yerusalem adalah ibu kota Israel dan milik Israel sepenuhnya, yang undivided, yang tidak bisa terbagi. Dan perlu Mas Doni catat bahwa sebetulnya ini tidak eksklusif Trump ya. Karena Kongres Amerika itu kan mengeluarkan Jerusalem Embassy Act, ya, semacam papil undang-undang tentang Yerusalem yang menyatakan bahwa Yerusalem itu ibu kota Israel, undivided, dan kemudian sepenuhnya punyanya Israel, dan karena itu maka Embassy Amerika di Tel Aviv harus dipindah ke Yerusalem. Itu oleh Presiden Clinton, Presiden Bush, dan Presiden Obama itu tidak diimplementasikan undang-undang itu, karena dianggap akan membuka ketegangan baru antara Amerika dengan negara-negara Arab dan negara-negara Muslim, dan lebih daripada itu akan menjadi potensi kerusuhan yang luar biasa. Maka 3 presiden itu melakukan istilahnya setiap 6 bulan menandatangani permintaan pelaksanaan undang-undang itu. Padahal itu dijanjikan semua di kampanye Pilpres oleh Obama, oleh Clinton, oleh Bush. Sebagaimana Trump menjanjikannya juga dalam kampanye pemilu. Tetapi Trump setelah menang betul-betul mengimplementasikan undang-undang tahun 95 itu dan memindahkan kedutaan besar Amerika di Tel Aviv ke Yerusalem. Baik. Ini menarik. Itu maka saya tidak melihat ada prospek depan terhadap perdamaian Palestina Israel yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Karena konsep perdamaian oleh Amerika itu sedemikian pincang, keberpihakannya yang luar biasa tampak, bukan hanya secara di bawah kalimat-kalimat dalam klausul-klausul perjanjian tersebut, tetapi eksplisit. Sebuah rancangan perdamaian yang sangat pro Israel yang saya rasa mustahil itu akan diterima oleh Palestina. Bahkan ketika peace to prosperity itu diajukan oleh Clinton yang dia sebut dengan bombastis, tadi Pak Hik dan Pak Wijayanto tepat sekali kalau Trump ini sering sekali menggunakan istilah yang bombastis. Peace to prosperity itu disebut sebagai deal of the century. Jadi deal abad ini. Tapi oleh Palestina, oleh Presiden Mahmud Abbas yang sangat lunak, sangat pro perdamaian, bahkan dalam perspektif perjuangan Palestina dia dianggap sebagai orang yang sangat lemah. Itu saja menyebut peace to prosperity itu bukan deal of the century, tetapi tamparan abad ini. Baik. Tamparan abad ini. Ini menarik ya. Saya berpikir mungkin Trump juga terinspirasi dengan lagu lama Indonesia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu kan. Tapi ya saya kembali ke Prof. Hik ya. Prof. Hik, ini Trump baru hari pertama dilantik, kemudian dia membuat sebuah kebijakan yang menurut saya luar biasa, kontroversial, unik, menarik ya, beda dengan sebelumnya. Ada 4 catatan saya. 1, dia langsung cabut aturan Biden. Ya, ada 3 soal Kuba yang kategorinya kemudian dikembalikan ke negara pendukung teroris, kemudian soal permukiman tepi barat dan pengawasan AI. Yang kedua, keluar dari WHO. Kemudian yang ketiga, bye-bye Paris Agreement, dan yang keempat, dia hanya mengakui 2 gender. Nah, ini menarik. Catatan Anda, Prof. Ya, yang pasti adalah Trump itu tidak membuang-buang waktu.
Jadi pertama adalah apa yang sudah dibuat oleh Presiden Joe Biden akan dibalikin semua pada saat dia sudah dilantik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dia tidak percaya nih, dan itu kan mendapat dukungan dari masyarakat Amerika terkait dengan vaksin, dengan ini dan sebagainya. Ini dianggap sebagai konspirasi Cina. Nah, akhirnya dia keluar dari WHO dengan mengatakan bahwa masa kita harus membayar lebih besar daripada Cina, padahal Cina lah yang memulai misalnya terkait dengan COVID-19, begitu kan? Nah itu kan sangat sangat berbalik lah kira-kira seperti itu. Nah dan itu waktu beliau ada menjadi presiden itu juga sudah beliau lakukan, tapi kemudian tidak dilanjutkan oleh Joe Biden. Kembali lagi. Nah yang ketiga terkait dengan masalah gender, kalau ini masalah ideologi dari Partai Republik yang memang dekat dengan agama. Nah di dalam ideologi ini kan tidak ada nih istilahnya transgender atau misalnya binary dan lain sebagainya. Pokoknya jenis kelamin adalah hanya laki dan perempuan saja, selesai. Nah itu yang makanya Presiden Trump tentu akan memastikan birokrasinya tidak ada lagi nih kolom yang misalnya binary, transgender dan lain sebagainya. Pokoknya laki atau perempuan seperti itu. Ya, oke. Sekarang Pak Wijayanto, kita tahu ada BRICS. Trump sudah mulai nih. Pokoknya kena tarif 100% nih pada negara-negara BRICS itu. Ancaman, tantangan, peluang atau Indonesia harus seperti apa? Karena kita sudah masuk di BRICS. Ya, kalimat lengkapnya kan akan menaikkan tarif 100% jika negara-negara BRICS akan mewujudkan mata uang bersama. Jadi mata uang bersama ini memang yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat. Bisa kita bayangkan, Amerika Serikat itu hutangnya sudah 127% GDP. Kemudian yang digunakan untuk membayar bunganya saja itu 20% dari penerimaan negara. Dan ini terus naik. Ekonomi Amerika hanya bisa bergulir kalau dolar masih dibutuhkan. Selama dolar, surat utang, saham Amerika masih dibutuhkan, Amerika ekonominya survive. Jadi defisit jasa, defisit barang Amerika itu ditutup oleh apa? Oleh orang memegang US dollar, oleh orang membeli surat utang Amerika, oleh orang-orang investor yang membeli saham-saham perusahaan Amerika. Jadi itu barternya. Ketika di satu sisi diganggu, misalnya dominasi US dollar, dia akan sangat marah. Jadi sepanjang US dollar diganggu, dia akan melakukan apapun. Lalu bagaimana dengan sikap Indonesia? Sebenarnya memang terlalu cepat nih. Sebentar, sebelum masuk Indonesia, tapi BRICS ini potensi akan membesar ya? Saya rasa begitu. Jadi wajar ketika Presiden Amerika Serikat kemudian menganggap BRICS ini sebagai sebuah ancaman utama untuk ekonomi dalam negeri Amerika Serikat. Ya, ketika semuanya masih bisa dipengaruhi sedini mungkin, dia akan mencoba mempengaruhi. Kalau ini sudah begitu besar, akan lebih sulit bagi Trump untuk ikut mengatur. Dan jangan lupa pengaruh Tiongkok makin kuat dan luas di beberapa kawasan gitu kan? Ya, sebenarnya begini. Kelebihan Cina di sini adalah karena dia banyak melakukan transaksi perdagangan dengan banyak negara dimanapun. Dia merupakan partner dagang utama bagi 120 negara di dunia. Termasuk Indonesia. Jadi ketika dia mengusulkan, kenapa enggak sih? Kan kita transaksi rutin, kita pakai mata uang lokal aja. Toh dari tahun ke tahun nilai transaksinya seperti itu. Nah ini adalah cara masuk yang menurut saya cukup aman. Tetapi hal seperti ini bukan yang ditakutkan oleh Trump. Yang ditakutkan oleh Trump ketika ada mata uang tunggal, ketika mereka punya alternatif pengganti SWIFT. Kan ini entry point-nya kan, sebenarnya kan akan ke situ. Nah, posisi Indonesia menurut saya kita harus mengambil sikap seperti India. Gimana? Dia bagian dari BRICS, tapi dia mengatakan sejak awal tidak tertarik untuk membentuk pengganti SWIFT, untuk membentuk mata uang bersama. Jadi posisi itu menurut saya yang harus diambil oleh Indonesia. Tidak hanya main aman, kita juga melakukan sesuatu untuk kepentingan Indonesia. Apa sih kepentingan Indonesia BRICS mempunyai mata uang sendiri gitu? Bagi Indonesia, ketika Indonesia dan Thailand bertransaksi dengan mata uang lokal, Indonesia India dengan mata uang lokal, Indonesia Cina dengan mata uang lokal, itu bagus karena akan memperkuat rupiah. Ada kaitannya dengan nilai perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat?
Saya rasa nilai perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat memang kita harus hati-hati di sini ya. Walaupun bagi Amerika tidak besar, tapi bagi Indonesia ini besar, dan surplus perdagangan kita dengan Amerika itu yang kedua setelah Cina dan setelah India. Dan produk yang kita jual ke Amerika itu adalah produk-produk manufacture. Jadi kita juga harus hati-hati menjaga ini, karena mempekerjakan begitu banyak tenaga kerja. Nah, menurut saya ketika kita sudah masuk dalam BRICS, narasi kita harus jelas. Seperti yang disampaikan India, menurut saya ini tidak akan menyinggung perasaan tapi kita belum memilih narasi seperti India kan? Harus segera dikeluarkan menurut saya. Oke, kita tunggu pernyataan Presiden seperti apa. Bapak-bapak sekalian, kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita tentang Presiden Donald Trump. Kalau produser saya memberi judul, Pak Wijayanto, Siaga Trump Guncang Dunia. Padahal di awal tadi itu Presiden Trump, apakah dunia tentram? Saya sampai berpikir mau bikin pantun gitu kan. Tapi yang harus kita pertajam juga, karena tadi Prof. Hik sempat bilang bahwa sebenarnya Prof. Hik dan Excellency Hajrianto juga ini saling terkait ya, soal perdamaian di Timur Tengah itu, karena sebenarnya Israel ya Prof ya, dan Trump ini sebagai pendukung utama Israel hanya membutuhkan legitimasi baru, yang artinya kalau kita baca, Anda baca Prof. Hik dengan karakter Hamas seperti sekarang dan sebelum-sebelumnya, mungkinkah Hamas akan patuh pada perjanjian gencatan senjata, atau sementara gencatan senjata berlangsung, ini Israel lagi nunggu nih, kapan nih Hamas akan melanggar dan mereka kemudian ngecas semua senjata-senjatanya. Komentar Anda Prof. Hik? Ya, paling tidak dalam waktu 6 minggu ke depan, saya yakin bahwa Hamas akan mematuhi setiap kesepakatan yang dibuat. Ya, hanya saja sekali lagi, bukannya tidak mungkin dari pihak Israel melakukan upaya-upaya untuk memancing kemarahan dari Hamas. Tadi Pak Dubes juga sudah sampaikan, Lebanon itu dengan di Lebanon ya, itu kan ada gencatan senjata. Nah, itu tanggal 27 November. Ya, tapi yang melakukan pelanggaran ya kadang-kadang Israel. Apalagi dia punya teknologi ya, punya drone dan lain sebagainya. Yang membuat sebenarnya rakyat juga agak khawatir apakah akan ada penyerangan atau tidak. Sementara kalau misalnya dari pihak Hezbollah kan mereka terbatas senjatanya, teknologinya. Mereka bisa berperang di darat misalnya begitu ya. Dan punya keterbatasan kalau misalnya melakukan serangan udara. Nah, jadi kalau menurut saya ya ini memang diintensikan untuk tidak jalan. Ya, yang saya khawatirkan seperti itu, diintensikan untuk tidak jalan. Yang kedua, kita tahu bahwa sekarang ada usulan dari utusan dari Trump untuk memindahkan 2 juta rakyat Palestina yang di Gaza ke Indonesia. Coba bayangkan sekarang ya, 50.000, hampir 50.000, 46.000 orang itu ditewaskan. Karena apa? Idenya dari pihak Israel adalah selain sandera itu dikembalikan, bagaimana pejuang-pejuang Hamas hilang. Pejuang Hamas hilang itu termasuk anak-anak yang punya potensi suatu hari nanti menjadi pejuang Hamas. Perempuan-perempuan yang bisa melahirkan anak-anak laki-laki yang suatu hari nanti bisa menjadi pejuang Hamas. Karena Hamas ini yang dianggap oleh Israel sebagai pihak yang selalu menyerang Israel ya, sampai kemarin itu serangan dadakan. Dan yang ketiga, tujuan Israel adalah menguasai Gaza nantinya seperti tepi barat. Nah, sekarang kan humanis nih. Kalau 50.000 itu dilakukan dengan serangan-serangan yang membabi buta, dapat kritikan dari masyarakat internasional. Sekarang 2 juta orang itu sama dengan 50.000 kali 20 kali, berarti 20 kali. Dalam waktu 2 juta, suasananya juga harmonis dan lain sebagainya, memperhatikan masalah kemanusiaan ya, humanis. Lalu kemudian misalnya Indonesia terima nih 2 juta karena rakyat kita bilang dalam rangka solidaritas dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi di tanah Palestina apa, di Gaza? Kosong. Kalau kosong, itu nanti dijadikan di sini jadi provinsi baru, Prof. Israel. 2 juta orang jadi provinsi di sini. Tapi tujuan Israel akan tercapai dong kalau 2 juta orang kemudian diberangus atau dicerabut dari tanahnya kan? Itu tujuan mereka. Betul.
Betul, dan itu humanis, secara manusiawi bagus gitu kan. Iya, Dan iya. ada yang mau nerima lagi kan. Nah inilah makanya pemerintah kita harus waspada, harus lihat. Karena yang kita perjuangkan bukan masalah agama, bukan masalah solidaritas Islam, Iya, bukan. iya. Yang kita perjuangkan adalah tanah Palestina harus kembali ke rakyat Palestina sesuai dengan konstitusi kita, bahwa tidak boleh ada yang namanya penjajahan kan gitu. Iya, iya. Nah ini yang harus hati-hati. Ya mungkin juga ada yang mengatakan itu sindiran aja karena Indonesia selalu membela Palestina. Udah kirim aja 2 juta orang gitu. Tapi kalau misalnya benar-benar dilaksanakan oleh pejabat-pejabat yang ada sekarang gimana Jo? Saya bilang repot nggak kita nanti? Iya, iya. Wow, ini menarik ya. Jadi kita jangan anggap sebagai sebuah gimmick atau bercandaan. Saya kembali ke Excellency Betul. Hajrianto. Pak Dubes, Iya. kan ada juga wacana orang Palestina atau warga Gaza diungsikan ke Lebanon juga kan? Nah, terkait dengan Trump baru Iya. 1-2 hari ini jadi presiden, apakah Lebanon sudah punya sikap dan bagaimana posisi Lebanon terhadap Trump dan terhadap perdamaian secara menyeluruh di Timur Tengah sendiri? Sudah ada? Oh ya, dari pernyataan beberapa pemerintah di Arab, memang boleh kita simpulkan ya pernyataan-pernyataan yang dingin ya, karena memang melihat pengalaman kepresidenan Trump yang pertama, memang tidak begitu positif bagi terwujudnya perdamaian. Bukan hanya itu ya, misalnya dalam menyangkut kebijakan kemungkinan pada waktu awal-awal terjadi perang atau agresi militer Israel di Gaza, itu kan tadinya wacana yang juga berkembang di Amerika meskipun pada waktu itu belum Trump ya, masih Presiden Biden, adalah kemungkinan mengungsikan pengungsi-pengungsi Gaza ke negara yang paling dekat, yaitu ke Mesir dan ke Jordan. Tapi kan dua-duanya itu malah memberikan penolakan yang sangat keras. Karena di samping seperti apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Ik, bahwa itu akan menjadikan Gaza itu kosong dan itu memberikan peluang kepada Israel untuk menetapkan kekuasaannya di Gaza. Juga lebih daripada itu, karena baik Mesir apalagi Jordan juga sudah ditempati oleh pengungsi Palestina yang jumlahnya sangat besar, yang hampir dalam semua konsep perdamaian yang namanya pengungsi itu tidak pernah mendapatkan solusi di dalam semua konsep atau semua rancangan perdamaian yang pernah disusun baik oleh PBB maupun juga oleh terutama Amerika Serikat sebagai negara yang paling sering tampil sebagai pemrakarsa tunggal. Jadi the right for return ya, kembali bagi para pengungsi itu tidak pernah mendapatkan jawaban yang positif baik dari Israel maupun Amerika. Padahal kalau kita membaca misalnya biografi Edward Said ya, The Oath of Peace ya, betapa konkret dan nyatanya itu seorang Edward Said itu memiliki rumah di Yerusalem Barat yang sampai dia menengok beberapa kali warna cat jendelanya, bentuk pintunya, warna dindingnya dan sebagainya, semuanya masih ada dalam memori dia. Tetapi rumah Edward Said itu, orang tua Edward Said itu sudah ditempati oleh pihak lain. Dan ini yang saya rasa menjadi persoalan yang sangat menghantui dunia Arab. Karena memang jantung persoalan di dunia Arab ini adalah Palestina. Dan jika Palestina ini tidak bisa diselesaikan, maka boleh dikatakan bahwa negara-negara Arab itu akan terus mencurahkan dan memeras energinya untuk persoalan Palestina ini, kecuali beberapa negara di Arab Teluk ya, yang memang karena fokus dan konsentrasi mereka itu pada pembangunan perekonomian yang memang juga boleh dikatakan sangat berhasil, sehingga mereka relatif mengabaikan dukungan secara politik kepada Palestina. Saya perlu garis bawahi dukungan politik ya. Tapi karena kalau dukungan finansial, itu negara yang juga termasuk paling besar memberikan bantuan keuangan finansial kepada Palestina, dan memang negara-negara Arab Teluk juga. Iya. Tetapi dalam pengertian dukungan politik memang semakin melemah, apalagi
beberapa di antaranya sudah mulai membuka hubungan diplomatik dan menormalisasi hubungan dengan Israel. Ya. Itu saya rasa pikiran seperti itu termasuk di dalamnya negara-negara di sekitar Israel Palestina seperti Lebanon secara retorika juga masih tetap bersemangat tinggi, penuh dengan dedikasi memberikan dukungan kepada bangsa Palestina, tetapi secara politik saja ya, karena secara senjataan ketika perang dan sebagainya, seperti kita ketahui pesawat-pesawat nirawak, drone, bahkan juga pesawat-pesawat tempur Israel yang bermanuver di langit negara-negara Arab ini tanpa mendapatkan balasan sedikit pun, tanpa mendapatkan gangguan sedikit pun. Jangan membayangkan kalau ada kapal pesawat tempur, drone atau pesawat nirawak yang berkeliaran di langit dengan bunyi yang meraung-raung, kemudian ada misalnya sekedar timbalan peringatan, itu pun tidak ada sama sekali. Nyaris secara militer tidak ada yang bisa dilakukan oleh negara-negara Arab di sekitar. Sehingga praktis dukungan yang diperoleh bangsa Palestina itu ya hanya berupa dukungan-dukungan politik, dukungan-dukungan moral, dan dukungan finansial, terutama sebagaimana tadi Prof. sampaikan, yang beraspek humanisme atau kemanusiaan. Ya, baik. Saya yakin apa yang disampaikan Ambasador tadi ini sesuatu yang berbeda kondisinya kalau kita di Jakarta. Mungkin Excellency sudah lupa betapa nyamannya, nikmatnya tinggal di Indonesia. Kalau Anda di sana, drone meraung-raung, tapi tetap harus optimistis bahwa perdamaian akan terjadi atau permanen. Ya, meski indikator bahwa perdamaian tidak bisa permanen, itu sudah disampaikan oleh Prof. Fik dan Anda juga. Nah, tapi saya tarik lagi ke soal ekonomi, ke Pak Wijayanto. Sebenarnya di antara dominasi ekonomi dunia antara Amerika Serikat kemudian dengan Tiongkok yang sekarang sudah mulai membesar dan menggurita, apa yang lebih ditakutkan oleh Trump? Kehilangan dominasi perekonomian dunia atau dominasi politik yang kemudian dia melibatkan Elon Musk sebagai salah satu, saya tidak tahu apakah mesin untuk menjaga popularitas dia sehingga dia merasa lebih nyaman di aspek itu dibanding kekuatan ekonomi Amerika. Iya, tujuan akhirnya, ultimate goal-nya pasti ekonomi. Apakah itu pakai pendekatan politik, kemudian diplomasi, atau pendekatan militer, atau pendekatan keuangan dengan kekuatan US dollar, itu adalah masalah strategi. Kalau kita lihat narasi Trump, apapun yang digaungkan, itu ujung-ujungnya ekonomi kok. Misalnya, dia menolak hal-hal yang sifatnya pro-environment. Paris dia keluar, kemudian windmill dia nggak setuju segala macam. Ujung-ujungnya karena situasi Amerika sekarang ini, dia sedang surplus minyak, dia sedang surplus gas. Karena eksplorasi mereka terkait shale gas itu ternyata sangat sukses. Jadi apakah kemudian dia mengancam NATO akan mengurangi kontribusinya, negara NATO harus meningkatkan kontribusinya 5% dari GDP. Saya yakin ujung-ujungnya adalah deal. Supaya kita akan tetap support, tetapi tolong beli minyak, tolong beli gas kami. Ini terkait dengan apa yang terjadi di Ukraine. Sebenarnya Amerika juga sangat diuntungkan. Karena minyak dan gas Rusia di stop, ujung-ujungnya mereka mengambil dari Amerika. Coba bayangkan kalkulasinya. Amerika membantu Ukraine itu dalam bentuk apa? Senjata, ekspor itu. Kemudian pada saat yang bersamaan dia menuntut ada balance atas bantuan ini. Dalam bentuk apa? Membeli minyak kami, ekspor. Jadi Amerika sebenarnya sangat secara ekonomi sangat diuntungkan dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi apapun itu ujung-ujungnya adalah ekonomi. Oke, Anda membaca bahwa 4 tahun masa administrasi Presiden Trump itu akan terwujud di tengah suasana geopolitik dan ekonomi global kita sekarang ini? Saya rasa tadi kita sudah singgung, situasi 2017 dengan sekarang sangat berbeda. Dunia lebih dinamis sekarang, kemudian Amerika lebih lemah sekarang. Negara-negara sekutu Amerika secara ekonomi juga lebih lemah sekarang ini. Sementara yang menjadi saingan justru posisinya relatif lebih kuat secara ekonomi.
walaupun tidak dalam kondisi yang fit-fit amat ya, tetapi relatif lebih menguat. Dalam konteks ini ya Indonesia harus bersiap apapun yang terjadi. Kita nggak perlu terlalu panik karena Trump jilid 1, ekonomi Indonesia jujur tidak terlalu terdampak. Simpang siur berita, perang dagang, tarif, dan ekonomi kita Nggak ngaruh ya? cukup solid waktu itu. Nah, tapi sekarang kita juga harus lebih hati-hati karena situasi kita juga tidak sekuat 2017. Misalnya hutang kita sangat tinggi, misalnya debt service ratio kita sangat tinggi. Jadi dalam kondisi seperti sekarang ya pemerintah harus betul-betul menata dengan lebih baik manajemen utang. Ya. Pemerintah harus betul-betul menata lebih baik supaya ada security aliran devisa masuk. Dan untuk itu diperlukan kondisi politik yang stabil ya? Kondisi politik yang stabil, kemudian dana hasil ekspor yang selama ini kita terlalu loose, perlu coba lebih di manage dengan baik. Tetapi apapun kebijakannya harus melibatkan dunia usaha. Ya, oke. Meski Presiden Trump sudah mulai memuji-muji Presiden Prabowo, tapi nggak janji ya, kita lihat ya. Karena seperti Anda bertiga juga katakan, ya ini kan soal diksi itu kan jamak dilakukan oleh elit politik di Amerika gitu kan, tapi kenyataannya mungkin berbeda. Oke, Bapak-Bapak, kita rehat sejenak sambil silakan Prof. Hik, Excellency, boleh menyiapkan kopi atau teh, karena ini di sini sudah disiapkan oleh teh, tapi Pak Wijayanto sudah habis, perlu ditambah teh. Iya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Kita kembali lanjutkan diskusi kita, dan di segmen kali ini kami lanjutkan berdiskusi dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Hajrianto Yetohari, dan juga ekonom Wijayanto Samirin. Sebelumnya tadi pada saat break, Prof. Hikmahanto Johana sudah mendahului untuk mengikuti acara yang lain. Kita lanjutkan, saya kembali ke Pak Dubes, Excellency. Kalau misalnya Donald Trump kemudian sebagai sekutu utama Israel, seperti yang tadi saya kutip dari Prof. Hik, ini hanya nunggu waktu Hamas kemudian melanggar gencatan senjata. Kira-kira Trump akan menggunakan strategi apa? Bumi hanguskah? Genosida gaya baru? Atau kemudian ada teknologi senjata baru yang akan dipasok kepada Israel? Ujung-ujungnya bisnis juga. Pendapat Anda seperti apa, Excellency? Ya, tentu Amerika dan Israel adalah negara yang sekarang sedang menjadi pemegang kekuasaan ya, betapapun semakin melemah, menurun ya, tetapi Amerika itu masih tetap memegang dominasi secara global, meskipun tidak lagi semutlak beberapa waktu yang lalu. Sementara Israel adalah negara yang secara regional dia berkuasa secara militer, sangat kuat, dan seperti kita ketahui kekuasaan itu memproduk pengetahuan. Ya. Nah, karena sebetulnya pengetahuan dan informasi-informasi yang selama ini beredar secara global itu sebetulnya adalah dibuat oleh Amerika dan Israel, termasuk informasi-informasi di Timur Tengah. Coba bayangkan, seakan-akan perang Palestina-Israel itu dimulai tanggal 7 Oktober. Sehingga ketika terjadi agresi militer di Gaza itu seakan-akan yang menjadi permulaan itu adalah 7 Oktober. Padahal yang namanya perang Palestina-Israel itu kan dimulai sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, yang kemudian mengakibatkan terjadinya berbagai peperangan, dari perang 48, perang 67, perang 78, dan kemudian agresi Gaza berkali-kali termasuk ke Palestina. Seakan-akan semuanya itu nihil, tidak pernah terjadi, dan yang terjadi adalah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Nah, itu saja itu sudah menunjukkan betapa dominannya secara informasi ya, secara pengetahuan Amerika dan Israel. Karena itu maka Amerika dan Israel, dalam hari ini Presiden Trump, tidak akan kekurangan banyak cara ya untuk mencari legitimasi dan mencari dalih bagi keabsahan serangan-serangan yang akan dilakukannya. Karena seperti diketahui yang namanya otoritas Palestina itu kan tidak sekuat yang dibayangkan oleh kebanyakan orang.
non-state actor dalam hal ini yang dimainkan oleh Hamas dan beberapa milisi-milisi dalam tanda kutip Palestina yang itu beyond kontrol otoritas Palestina, dan itu begitu mudah diprovokasi, dipancing untuk melakukan sesuatu, dan akhirnya kemudian itu dijadikan sebagai alasan untuk dilakukannya pembalasan dalam tanda kutip lagi itu, yang sebetulnya itu adalah hasil dari provokasi yang dilakukannya. Sehingga dalam bahasa sehari-hari selalu Presiden Amerika, baik itu dari Partai Republik yang konservatif maupun Partai Demokrat yang liberal, selalu pernyataan-pernyataannya itu standar bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri. Karena kemampuan untuk memanipulasi informasi sedemikian rupa, sehingga seakan-akan yang berbuat kesalahan dan mengawali sebuah konflik militer itu adalah pihak Palestina. Dan karena itu maka akhirnya tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Israel dan dengan dukungan Amerika adalah definisi keamanan. Ya. Definisi keamanan yang digunakan oleh Israel dan juga oleh Amerika terhadap Israel itulah definisi keamanan yang sangat longgar dan juga berubah-ubah setiap waktu. Israel itu dikatakan aman awalnya kalau tidak terjadi serangan, tetapi lama-lama berkembang namanya definisi bahwa Israel itu aman, dijamin keamanannya jika negara-negara di sekitarnya tidak memusuhinya dan menjalin hubungan perdamaian. Dan terakhir ini berkembang lagi bahwa Israel itu akan benar-benar aman, dan itu definisi keamanan negara jika negara-negara Arab itu secara militer lumpuh. Demikian juga Palestina lumpuh sama sekali. Tidak ada kekuatan non-state aktor yang selama ini dimainkan oleh Hamas dan kelompok-kelompok milisi lainnya yang melakukan serangan-serangan sporadis. Jika mereka lumpuh sama sekali, maka baru didefinisikan Israel itu aman. Karena itu maka program Amerika dan Israel sekarang ini adalah menghancurkan semua infrastruktur militer jika itu ada, dan juga melumpuhkan sumber daya kepemimpinan. Karena itu maka hampir putus pimpinan Hamas, dan bahkan juga sebetulnya Lebanon itu bukan hanya di layer pertama, tapi sekarang itu sampai kepemimpinan lapisan kedua dan ketiga itu di-destroy semua oleh Israel. Tinggal sekarang itu kepemimpinan pada level 4 atau 5 bisa dibayangkan jika definisi keamanan Israel itu memang dibuat sedemikian longgarnya sesuai dengan kepentingan mereka. Baik, Excellency. Saya kembali ke tanah air, Pak Wijayanto. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya secara hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat di bawah administrasi Trump? Saya rasa begini, ada beberapa hal di mana banyak negara sekarang butuh partner. Misalnya EU. EU ini kan seolah-olah selama ini menjadi ally-nya Amerika. Tapi ketika berbicara masalah ekonomi, tarif, dan segala macam juga akan menjadi korban. Nah, ini peluang sebenarnya bagi kita. Karena kita punya PR yang belum tuntas, yaitu EU-SEPA. Sudah dibahas bertahun-tahun, 10 tahun lebih, penghambatnya selalu isu CPO. Nah, WTO sudah memutuskan itu. Kita dalam posisi yang diuntungkan. Betul. Nah, saya rasa pemerintah perlu mendorong itu, memanfaatkan momentum ini ketika para pihak, EU termasuk, membutuhkan partner-partner bisnis baru. Indonesia dengan populasi sedemikian besar, saya rasa merupakan alternatif partner yang menarik. Nah, yang lain kita harus mengantisipasi segala kemungkinan. Terjadi, kita siap. Nggak terjadi, itu perbaikan. Misalnya, kita berpotensi terhantam melalui 3 channel. Yang pertama, sektor real. Kalau terjadi sesuatu, perang tarif, produk Cina akan menggelontor masuk ke Indonesia. Kita harus mulai atur tuh.
penyelundupan kita hentikan, kemudian negosiasi dengan Cina terkait ekspor import harus kita perbaiki governance-nya. Itu yang ditolak Trump, trade dumping Tiongkok kan, Cina. Momentum ini kita lakukan sebelum sesuatu terjadi. Yang kedua terkait dengan utang. Selama ini kita begitu mudah gitu ya, ketika defisit ditutup dengan utang, defisit utang, menerbitkan SBN, menerbitkan SRBI. Kita harus mulai memanage hutang dengan lebih baik. Ada masa di mana investor asing itu tidak lagi mau membeli SBN, tidak lagi mau membeli SRBI. Ketika resikonya memang sudah di luar risk appetite mereka, kita harus mulai mengatur ini, hutang-hutang ini. Kadang-kadang kita memang harus dipaksa untuk melakukan hal-hal berat. Nah, yang terakhir terkait dengan moneter. Jadi bagaimana kita harus mengantisipasi ketika ekonomi dunia dinamis. Semua ini ketika terjadi guncangan, terjadi dinamika, kan investor itu larinya ke Amerika, ke aset-aset yang US dollar dan sebagainya. Saham Amerika, surat utang Amerika. Kita harus mengantisipasi itu. Caranya ya seperti tadi sempat kita singgung sedikit, dana hasil ekspor kalau bisa semakin lama ngendon di Indonesia supaya devisa kita juga lebih kuat dan ekspor diperbaiki dan seterusnya. Ya, baik. Ini momentum sebenarnya. Ya, ini momentum. Bapak-bapak, saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi saya ingin meminta masing-masing dari Anda berdua untuk memberikan catatan kunci. Meski Donald Trump bukan presiden kita, ya kita lihatlah 100 hari kerja dia pertama seperti apa, nanti habis itu kita evaluasi lagi ya. Tapi yang pertama catatan Anda, Excellency, silahkan. Ya, saya rasa betul sekali bahwa bagaimanapun juga Donald Trump ini seorang figur yang kontroversial. Dan karena itu ada kemungkinan-kemungkinan langkah-langkah yang sama sekali baru dari Presiden Trump yang sebetulnya sepertinya tidak dalam perencanaan Trump. Karena Trump ini orangnya yang sangat eksplosif ya, sporadis, eksplosif, dan jangankan kita yang berada di kejauhan, pengamat-pengamat politik dalam negeri Amerika sendiri, kalau kita baca misalnya Bill Liddell yang sangat akrab dengan Indonesia ya, itu saja begitu dengah yang mengamati perpolitikan Trump ketika mulai kantor di Gedung Putih. Kebiasaan dia mengeluarkan kebijakan dengan Twitter, celetukan-celetukannya yang liar dan sebagainya, itu memang menjadi watak Trump. Apalagi dia memang orang yang sangat membanggakan dirinya sebagai jagoan bernegosiasi, the art of negotiation. Karena itu maka banyak hal yang kemudian terjadi, termasuk kemarin ini juga sangat mengejutkan. Ketika dia begitu keras menekan Benyamin Netanyahu untuk menyetujui gencatan senjata, itu juga sesuatu yang mengejutkan. Karena begitu mengejutkannya, sampai ada yang curiga sebetulnya ada agenda apa di balik kebijakan Trump pasca gencatan senjata. Itulah Trump. Maka dari itu kita cermati bersama dalam 2,5 bulan kepemimpinan Trump pertama ini, kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil, karena seperti pada kepemimpinan yang pertama, Trump itu juga banyak kejutan. Misalnya kejutan pertama, dia menyatakan America first, America great again, tetapi dia melakukan perjalanan luar negeri resmi pertama justru ke negara-negara Timur Tengah. Betul. Itu juga sangat kejutan ya. Oke. Akan ada kejutan apa ya, kita tunggu. Catatan Anda Pak Wijayanto? Ada 3 catatan menurut saya di bidang ekonomi. Yang pertama, Trump itu memang suka narasi yang bombastis, tapi realitanya tidak seheboh itu, gitu ya. Apalagi sekarang Amerika punya banyak keterbatasan secara ekonomi, terutama domestik dan lain sebagainya. Jadi kita antisipatif, tapi tidak boleh panik. Yang kedua, kita juga harus menyadari banyak negara merasa teraliniasi oleh sikap Amerika. Negara seperti ini membutuhkan teman. Apakah itu EU, Latin Amerika, ini kesempatan bagi kita untuk menjalin interaksi, menjadi partner bisnis kita. Selatan-selatan selama ini overlook, kita harus lebih fokuskan.
Nah, yang terakhir, ini momentum untuk penguatan internal ekonomi domestik kita. Apakah itu sektor real, fiskal, atau moneter. Oke, ini momentumnya. Jadi kita akan mengawasi 100 hari pertama Donald Trump, meski dia bukan presiden kita, karena mau tidak mau pasti ada dampaknya juga kepada global ya. Baik, Setuju. Pak Wijayanto, terima kasih sudah bersama kami. Sama-sama. Excellency Adrianto, terima kasih Duta Besar kita. Sama-sama, Doni. Ya, sampai ketemu lagi dan salam sehat buat Anda dan juga Pak Wijayanto. Pemirsa, kami Terima kasih. akhiri sampai di sini diskusi kita. Atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja petugas, saya Doni De Keizer berterima kasih atas kebersamaan kita sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi malam hari ini. Salam Nusantara, merdeka. Thank you. Terima kasih.